Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berjudul Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Menjadi garam dunia adalah sebuah ketetapan, bukan sebuah perintah, bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah ketetapan, suatu kodrat baru bagi orang-orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menjadi garam dunia? Arti menjadi garam dunia, garam memberi rasa. Artinya kita sebagai manusia harus memberi rasa berupa pengaruh yang baik bagi lingkungan, bagi sesama di mana kita berada. Fungsi dari garam itu yaitu yang pertama sebagai bumbu masakan. Di dalam Ayub 6 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Yang pertama yaitu sebagai bumbu masakan. Seseorang ketika masak dan tidak diberi garam, masakan itu akan menjadi hambar dan orang tidak akan bisa menikmati masakan itu, seenak apapun masakan itu. Tetapi ketika tidak diberi garam, rasanya akan berbeda. Ketika saya pernah pergi ke sebuah restoran dan ketika saya makan di situ dan masakannya itu tawar, masakannya itu hambar, dan saya tidak akan lagi datang ke restoran itu. Karena apa? Karena masakannya tidak enak. Jadi garam menjadi penyedap atau perasa semua masakan, apapun masakannya. Kalau tanpa dikasih garam akan berbeda rasanya. Yang kedua yaitu untuk mengawetkan, membersihkan atau menyegarkan sayuran. Makanan sayuran bisa diawetkan dengan garam atau bisa membuat sayur menjadi segar. Garam juga sebagai pengusir ular ketika ular itu ada di dalam rumah. Bagaimana jika garam itu menjadi tawar? Jika garam menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya atau tidak ada lagi faedahnya. Garam campuran bisa hilang aslinya, atau kalau kena panas atau dingin akan luntur. Asinnya, hasilnya tidak akan bisa digunakan lagi. Dan bahkan ketika garam itu sudah tidak asin lagi, orang akan membuangnya dan orang akan menginjak-injak garam itu. Karena apa? Karena garam itu sudah tidak berguna lagi dan orang tidak akan bisa membuat masakan kalau garam itu tidak ada gunanya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi mereka. Bukan kita yang dipengaruhi, tetapi kita yang mempengaruhi mereka. Untuk apa? Untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan. Untuk kita membawa mereka, untuk mereka mengenal akan Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jadilah kita menjadi garam dunia. Sebagai murid Kristus, kita digambarkan sesuai kebutuhan lingkungan. Kita adalah garam. Kita adalah garam dunia. Prinsipnya kita harus mempengaruhi lingkungan, bukan dipengaruhi lingkungan. Sebab kita ini adalah ciptaan yang baru. Di dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 berkata, sebab kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi garam dunia. Di lingkungan di mana kita berada, di tempat kerja, di tempat sekolah, maupun dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi garam dunia yang bisa menjadi perasa. Dan biarlah
Kristus ada di dalam hidup kita. Karakter Kristus itu ada dalam hidup kita karena kita adalah orang-orang yang berbeda dengan mereka. Puji nama Tuhan.